Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkara wa at-tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair liibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahri dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab fikih dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dirangkum oleh Al-Imam Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai di dalam pembahasan wa yanqudul wudu dan yang membatalkan wudu. Yang dimaksud di sini yang membatalkan wudu adalah yang menggugurkan keabsahan kepemilikannya terhadap wudu. Seseorang yang awalnya telah berwudu lalu keabsahan itu gugur dengan melakukan hal-hal yang menggugurkan, itulah yang disebutkan dengan yang membatalkan wudu. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memulai dengan ucapan beliau, Al-khariju min ahadis sabilain al-gubul aud-dubur ala makan. Yang pertama yang membatalkan daripada wudu itu adalah sesuatu yang keluar di antara salah satu jalan, baikkah itu melalui jalan kemaluan depan ataukah jalan kemaluan belakang. Apa-apa yang keluar dari salah satu di antara dua jalan kemaluan tersebut, hal itu membatalkan wudu. Baik yang keluar itu berupa cairan atau angin, maka hal itu membatalkan wudu. Ulama menyebutkan kecuali air mani. Kecuali air mani maka tidak membatalkan wudu. Selain air mani, apapun yang keluar membatalkan wudu. Yang keluar air kencing batal wudunya, yang keluar kotoran batal wudunya, yang keluar angin batal wudunya. Andaikan yang keluar selain daripada itu pun membatalkan wudu kecuali air mani. Tentu akan muncul beberapa atau ada pertanyaan mengapa keluar air mani tidak membatalkan wudu. Ulama menyebutkan dikarenakan kalau keluar air mani dia diwajibkan hal yang lebih besar daripada berwudu. Seseorang yang mengeluarkan air mani tidak membatalkan wudunya dikarenakan dia diwajibkan hal yang lebih besar daripada wudu tersebut, yaitu dia diwajibkan untuk mandi. Mandi janabah itu lebih besar daripada berwudu. Sebagaimana dalam sebuah kaidah disebutkan, kullu ma aujaba a'zam amrain bi khususih lam yujab adwanahuma bi umumih. Sebagaimana dalam sebuah rumus kaidah disebutkan, setiap hal-hal yang lebih besar diwajibkan di antara dua perkara secara kekhususan, maka tidak diwajibkan yang lebih kecil daripadanya secara keumuman. Maka dari itu kita dapat fahami dengan baik bahwasanya yang pertama di antara yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu di antara salah satu jalan, baik jalan depan atau jalan belakang daripada kemaluan. Lalu dilanjutkan, wa yanqudul wudu zawalul agli binaumin aw ghairih illa nauma
mumakkinin maq'adatahu minal ard, dan yang membatalkan wudu juga adalah hilangnya akal, baik dengan cara tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya yang mumakkin, tidurnya yang tepat. Maq'adatahu minal ard, kecuali tidurnya yang duduk tepat di atas bumi, yang adanya tekanan pada maq'adatahu, tempat duduknya tersebut. Jadi seorang yang duduk dengan posisi tepat seperti saya saat saya ini sekarang, yaitu lambungnya lurus ke bawah, lalu kemaluan belakang tertutup dan menempel tepat pada bumi, tidur yang semacam ini tidak membatalkan wudu. Semisal contoh pada gerakan saya, tidur semacam ini tidak membatalkan wudunya. Maka semua hal-hal yang menghilangkan akal itu membatalkan wudu. Ulama menyebutkan baik itu hilangnya akal dengan cara tertidur, atau dengan cara gila, atau dengan cara pingsan, atau dengan cara mabuk, itu semuanya hal-hal yang membatalkan wudunya. Lalu selain daripada hilangnya akal, daripada hal-hal yang membatalkan wudu, beliau melanjutkan kembali dengan ucapannya, wa yanqudul wudu massu gubuli au duburi adami minhu au min ghairih bibatni kaffin wa butuni asabi kabiran kana au saghiran walau waladahu mayyita. Beliau menyebutkan, dan hal-hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh gubul, kemaluan depan, au dubur ataupun kemaluan belakang, al-adami, manusia, minhu, baik kemaluan sendirinya, au min gairi, atau kemaluan selainnya, bibatni kaffin wa butunil asabi, dengan telapak tangan atau telapak jari. Ini yang dimaksud telapak tangan, dan ini yang dimaksud dengan telapak jari. Maka menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia, baik kemaluan sendirinya ataukah kemaluan selainnya, dengan telapak tangan ataukah telapak jarinya, baik itu yang disentuh anak kecil ataukah orang besar, walaupun anak kandungnya sendiri, walaupun sudah menjadi mayat, kalau menyentuhnya itu membatalkan wudunya. Dalam hal ini perlu kita fahami dengan baik bahwasanya dimaksud menyentuh di sini, yang dimaksud dengan kemaluan itu hanyalah zakar, hanyalah kemaluan depan saja. Maka rambut yang ada di sekitar kemaluan ataukah selain daripada kemaluan tersebut, kalau tersentuh maka tidak membatalkan wudunya. Dan perlu dipahami juga di sini, yang dimaksud di sini yang membatalkan wudu adalah yang menyentuh. Yang disentuh andai tidak yang disentuh tidak batal wudunya. Semisal dia punya anak kandung, dia hendak beristinja atau mengistinjakan anaknya untuk mencebok anaknya, dia sedang memiliki wudu, maka ketika dia mencebok anaknya, menyentuh kemaluan, baik kemaluan depan ataukah kemaluan belakang, maka yang menyentuh batal wudunya. Yang disentuh sebagai anaknya tidak batal wudunya. Karena di dalam masalah ini yang menyentuh yang batal wudu, tapi yang disentuh tidak batal wudunya. Lalu di antara lagi yang membatalkan wudu adalah wayang gudul wudu altiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain bila ha'il illa dhufran au sya'ran au sinnan fala yanqudul wudu.
Dan di antara hal-hal yang membatalkan wudhu pula adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan, yang kedua-duanya sudah besar dan kedua-duanya bukan mahram, bila hail, tanpa pelantara, kecuali dhufran, kuku, au sya'ran, rambut, au sinnan, atau gigi, fala yanqudul wudu, maka itu tidak membatalkan wudunya. Baik, di sini disebutkan bertemunya dua kulit. Maka kalau bertemu selain dua kulit, semisal satu kulit satu kuku, maka tidak batal wudunya. Satu kulit satu rambut, tidak batal wudunya. Satu kulit satu gigi, tidak batal wudunya. Karena yang dimaksud di sini bertemunya di antara dua kulit. Lalu dikatakan lagi ar-rajulin wa imra'atin, dan yang bersentuh dua kulit tersebut laki-laki dan perempuan. Maka kalau yang bersentuh laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka tidak membatalkan wudunya. Lalu dikatakan lagi al-kabirain, dua-duanya besar. Yang dimaksud dengan besar ini qad balagha haddus syahwat, telah sampai kepadanya batas syahwat. Yang dimaksud batas syahwat ini adalah ketika melihat lawan jenis ada condong rasa ketertarikan. Maka orang-orang yang telah sampai batas syahwat, dua-duanya besar, kalau mereka bersentuh maka batal wudunya. Tapi kalau satunya besar, satunya masih anak kecil yang belum sampai batas syahwat, maka tidak ada yang batal wudunya. Lalu dikatakan lagi al-ajnabiyain, merekanya berdua bukan mahram. Nah, walaupun dua-duanya sudah besar, dua-duanya laki-laki dan perempuan, namun kedua-duanya itu adalah mahram antara ayah dan anak, maka tidak batal wudunya. Antara anak dengan ibunya bersentuh, maka tidak batal wudunya. Antara saudara dengan saudarinya, maka tidak batal wudunya. Dan yang telah dikatakan bila hail, tanpa pelantara, tanpa penutup. Kalau bersentuhnya dengan ada hail, semisal bersentuh tertutup oleh sarung tangan, tertutup dengan kain, tertutup dengan rida atau sorban, ketika terjadi sentuhan maka hal itu tidak membatalkan wudunya. Dan perlu dipahami dengan baik perbedaan poin yang ketiga dengan poin yang keempat. Itu yang ketiga adalah menyentuh kemaluan, itu yang batal wudunya yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Tapi poin yang keempat, bersentuhnya antara laki-laki dan perempuan yang sudah besar dan bukan mahram, ini yang batal, yang menyentuh dan yang disentuh juga batal. Kedua-duanya mendapatkan pembatalan daripada wudu yang telah mereka miliki. Hadirin jamaah streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, inilah secara ringkas pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam hal ini beliau mengambil 4 poin. Poin yang pertama yaitu adalah keluarnya sesuatu di antara salah satu jalan depan atau belakang kemaluan manusia. Lalu yang kedua adalah hilangnya akal, baik dengan cara tertidur atau gila atau pingsan atau dengan cara mabuk. Lalu yang ketiga adalah dengan menyentuh dengan telapak tangan atau telapak jari kemaluan depan ataukah kemaluan belakang manusia. Kalau selain manusia maka tidak membatalkan wudu. Yang keempat yaitu bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang dua-duanya besar, telah sampai batas syahwat dan keduanya bukan mahram dan tanpa pelantara, maka itu membatalkan wudu. 4 hal ini perlu dipahami dan dihafalkan dengan baik agar kita tidak terjerumus daripada ketidaktahuan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba difoto.